Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aina Sari Sembiring. Saya dari kelas 3A Akuntansi Pagi. NPM saya 1905170045. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya riba, konsep riba dan dasar keharamannya. Secara bahasa, riba berarti al-jiyadah, tumbuh subur, tambahan. Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya hukum riba adalah haram, berdasarkan keterangan yang sangat jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pernyataan Al-Quran tentang larangan riba dan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, jika kamu meninggalkan sisa-sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat, maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada antara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya. Jika ilat riba adalah zulm atau penindasan dan pemerasan, dan hikmah pengharaman riba adalah untuk menumbuh suburkan sedekah, maka dengan sendirinya tradisi riba yang diharamkan oleh Al-Quran adalah praktek riba yang bertentangan dengan seruan sedekah. Syarat menghindari riba. Syarat menjual sesuatu barang supaya tidak menjadi riba terbagi menjadi dua. Yang pertama, menjual emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan yang sejenisnya, misalnya beras dengan beras, hanya boleh dilakukan dengan 3 syarat, yaitu serupa timbangan dan banyaknya, tunai, timbangan terima dalam akad ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Yang kedua, menjual emas dengan perak dan makanan dengan makanan yang berlainan jenis. Misalnya, beras dengan jagung hanya dibolehkan dengan 2 syarat, yaitu tunai, timbang terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad, takabul qablat tafarruq. Dalam catatan, yang dikenal hukum riba hanya pada 3 macam, yaitu emas, perak, dan makanan manusia, termasuk makanan yang bukan obat. Hikmah diharamkannya riba. Islam mengharamkan riba karena riba mengandung hal-hal yang sangat negatif bagi perseorangan maupun masyarakat, yakni yang pertama, melenyapkan faedah hutang piutang yang menjadi tulang punggung gotong royong atas kebajikan dan takwa. Yang kedua, sangat menghalangi kepentingan orang yang menderita dan miskin. Yang ketiga, melenyapkan manfaat yang wajib disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, menjadikan pelakunya malas bekerja keras. Dan yang kelima, menimbulkan sifat menjajah dari kaum hartawan terhadap orang miskin. Dampak negatif riba. Dampak negatif riba, di sini saya membaginya menjadi 2. Yang pertama, dampak ekonomi. Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflator yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya utang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Yang kedua, dampak sosial kemasyarakatan. Riba merupakan pendapatan yang dapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan. Misalnya 25% lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Siapapun tahu bahwa berusaha memiliki 2 kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.
Islam menganggap riba sebagai kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat, baik secara ekonomi, moral, maupun sosial. Dalam mengungkap rahasia makna riba dalam Al-Quran, Ar-Razi menggali sebab dilarangnya riba dari sudut pandang ekonomi dengan beberapa indikasi, sebagai berikut. Riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbangan apapun. Padahal menurut sabda Nabi, harta seseorang adalah seharam darahnya bagi orang lain. Riba dilarang karena menghalangi pemodal untuk terlibat dalam usaha mencari rezeki. Orang kaya, jika ia mendapatkan penghasilan dari riba, akan beruntung pada cara yang gampang dan membuang pikiran untuk giat berusaha. Dengan riba, biasanya pemodal semakin kaya, dan bagi peminjam semakin miskin. Sekiranya dibenarkan, maka yang ada orang kaya menindas orang miskin. Riba secara tegas dilarang oleh Al-Quran, dan kita tidak perlu tahu alasan pelarangannya. Ancaman bagi pelaku riba. Hadis Muslim yang artinya, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya, kedua saksinya, mereka semua sama. Riba diharamkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Berikut hadis yang melarang dan mengecam praktik riba dengan kata-kata yang tegas dan jelas. Hadis Ahmad yang artinya, Nabi Muhammad bersabda, riba itu sekalipun dapat menyebabkan bertambah banyak, tetapi akibatnya akan berkurang. Matan lain Ibnu Majah. Hadis ini merupakan ancaman bagi orang yang melakukan praktik riba, bahwa riba memang dapat mendatangkan keuntungan besar bagi pelakunya, tetapi suatu saat tidak akan mendapatkan berkah dari Allah, sehingga pada akhirnya akan berkurang. Kesimpulannya, riba dapat timbul dalam pinjaman atau riba dain, dan dapat pula timbul dalam perdagangan atau riba bai. Riba bai terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang, dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu. Hukum riba adalah haram karena bersifat merugikan pihak yang lain. Islam mengharamkan riba karena riba mengandung hal-hal yang sangat negatif bagi perseorangan maupun masyarakat. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.